Pernah nggak sih kalian merasa kalau dunia digital itu kayak hutan belantara? Kelihatannya keren, banyak fasilitas, tapi kalau salah langkah dikit, kita bisa tersesat atau malah kena jebakan Batman. Kita semua pakai gadget tiap hari, tapi jujur aja, kebanyakan dari kita cuma jadi penonton di kursi belakang. Padahal, kalau kalian tahu, pintu rahasia di balik layar ponsel kalian, tantangan hidup zaman sekarang, mulai dari stres, kerjaan numpuk, sampai masalah privasi, itu ada obatnya. Yuk, kita bongkar 7 rahasia digital yang jarang banget dibahas orang, tapi bisa bikin hidup kalian jauh lebih gampang. Rahasia pertama, ini soal algoritma. Banyak orang ngeluh, "Duh, isi medsos gue kok toksik banget ya?" Nah, rahasianya, algoritma itu bukan musuh, dia itu cermin. Dia cuma ngasih apa yang kalian kasih makan. Kalau kalian hobi ngeklik konten yang bikin marah, ya algoritma bakal mikir kalian suka itu. Solusi modernnya? Lakukan algorithmic reset. Sengaja cari dan like konten-konten yang produktif atau yang bikin tenang selama 3 hari berturut-turut, dan abaikan konten negatif. Kalian bakal kaget lihat gimana lingkungan digital kalian berubah jadi jauh lebih sehat tanpa harus logout. Kedua, soal keamanan data yang sebenarnya. Lupakan soal ganti password tiap bulan kalau kalian masih hobi posting foto tiket pesawat atau kopi cantik di kafe tanpa sensor. Rahasianya ada di metadata. Setiap foto yang kalian ambil itu menyimpan data GPS dan jenis perangkat. Penjahat digital zaman sekarang nggak butuh ngebobol password kalian. Mereka cuma perlu baca metadata foto kalian buat tahu pola hidup kalian. Gunakan aplikasi metadata stripper atau matikan izin lokasi di kamera. Ini perlindungan level pro yang jarang orang tahu. Ketiga, ini trik psikologi buat yang susah fokus. Mode Grayscale. Kenapa aplikasi medsos warnanya cerah-cerah? Biar dopamin kalian meledak tiap kali buka HP. Rahasia simpelnya, ubah layar HP kalian jadi hitam putih di pengaturan aksesibilitas. Tanpa warna-warni yang menggoda, otak kalian nggak bakal dapet hadiah visual yang sama. Dan secara otomatis keinginan buat scrolling berjam-jam bakal hilang. Ini solusi paling ampuh buat kalian yang merasa kecanduan HP tapi harus tetap kerja produktif. Keempat, waspada sama dark patterns. Pernah nggak kalian mau berhenti langganan aplikasi tapi tombol cancel-nya dibuat sekecil semut atau muter-muter dulu? Itu namanya dark patterns. Rahasianya, jangan pernah daftar layanan apapun pakai kartu kredit utama tanpa cek dulu di situs seperti Terms of Service. Ditereat. Gunakan kartu virtual yang bisa dimatikan kapan saja. Dengan begini, kalian yang pegang kendali, bukan perusahaan yang pengen terus-terusan narik duit dari kantong kalian. Rahasia kelima adalah automasi tanpa kode, no-code automation. Banyak orang stres karena tugas administratif yang membosankan. Padahal, ada alat-alat seperti Zapier atau Ift yang bisa bikin aplikasi kalian ngobrol sendiri. Misalnya, tiap ada email masuk dengan lampiran tertentu, otomatis tersimpan di folder kerja kalian dan ngirim notifikasi ke WhatsApp. Kalian nggak perlu jago coding buat jadi penyihir produktivitas. Ini solusi buat kalian yang pengen punya waktu luang lebih banyak tapi kerjaan tetap beres. Keenam, soal audit digital mingguan. Kita sering merasa burnout bukan karena kerjaan, tapi karena berisik digital. Rahasianya, buat 1 hari dalam seminggu, sebut saja Digital Sunday. Buat unfollow akun yang nggak kasih manfaat dan leave grup yang cuma isinya gosip atau debat kusir. Kedamaian mental di zaman sekarang itu mahal harganya, dan memangkas kebisingan digital adalah cara paling murah buat mendapatkannya. Terakhir, rahasia ketujuh. Jejak digital itu bisa dikelola. Internet memang nggak pernah lupa, tapi kalian punya hak untuk dilupakan. Rahasianya adalah secara rutin melakukan pencarian nama sendiri di Google dan gunakan fitur personal information removal yang sekarang sudah disediakan banyak mesin pencari. Jangan biarkan masa lalu atau informasi yang sudah nggak relevan menghambat karir atau privasi kalian di masa depan. Kelola reputasi kalian sebelum orang lain yang mendefinisikannya. Dunia digital itu luas banget, dan 7 rahasia ini baru permukaannya aja. Tapi kalau kalian mulai terapin satu persatu, kalian bukan lagi sekadar pengguna, tapi kalian adalah pemegang kendali.
Teknologi ada buat melayani kita, bukan sebaliknya.